Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Megi Wulandari KI, Magister Terapan Keperawatan, peserta latihan dasar calon pegawai negeri sipil Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, golongan 3, angkatan 3, kelompok C tahun 2022. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan analisis isu dan gagasan kreatif mewujudkan smart governance di Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Banjarmasin, yang juga merupakan tugas individu dari Agenda 3. Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Banjarmasin adalah unit pelaksana teknis di bidang kesehatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Politeknik Kesehatan Kemenkes Banjarmasin menyelenggarakan pendidikan vokasi, pendidikan profesi, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di bidang kesehatan dengan dasar nilai-nilai ketuhanan, nasionalisme, dan kearifan lokal. Berdasarkan kegiatan orientasi yang saya lakukan di jurusan keperawatan gigi Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Banjarmasin selama 1 minggu, saya menemukan beberapa permasalahan yang akan saya angkat menjadi isu. Dalam tahap pemilihan masalah menjadi isu, ada beberapa tahapan yang saya lakukan. Tahap pertama adalah tahap pra-analisis. Tahap kedua adalah memilah isu. Tahap ketiga, menganalisis isu. Dan tahap keempat adalah rekomendasi alternatif penyelesaian isu. Selanjutnya kita akan membahas tahap pra-analisis. Dalam tahap pra-analisis ini, saya akan mendeskripsikan 3 isu yang telah saya temukan yang akan saya angkat menjadi masalah. Yang pertama adalah sosialisasi kontrak perkuliahan kepada mahasiswa di jurusan keperawatan gigi, di mana yang teridentifikasi adalah dosen menjadi tidak mensosialisasikan kontrak perkuliahan kepada mahasiswa, bahkan sebelum perkuliahan tersebut dimulai. Yang kedua adalah pengumpulan RPS mata kuliah oleh dosen di jurusan keperawatan gigi. Berdasarkan hasil identifikasi saya bahwa pengumpulan RPS sering dikumpulkan setelah semester baru mulai berjalan. Isu ketiga adalah penggunaan hibah penelitian oleh dosen di lingkungan jurusan keperawatan gigi masih menjadi problematika dalam jurusan ini dikarenakan jumlah untuk dosen yang ingin melakukan hibah penelitian tersebut masih terhitung kurang. Kemudian kita masuk pada tahapan memilah isu yang lebih terperinci. Saya mulai dari isu yang pertama, yaitu sosialisasi kontrak perkuliahan kepada mahasiswa di jurusan keperawatan gigi. Berdasarkan fakta yang saya temukan di lapangan setelah melakukan orientasi selama 1 minggu, ditemukan bahwa sebagian besar dosen sering mengalami keterlambatan melakukan kontrak perkuliahan dengan mahasiswa. Bahkan tidak jarang terjadi adalah perkuliahan sudah mulai berjalan, tetapi kontrak perkuliahan baru saja didistribusikan oleh dosen kepada mahasiswa. Kita ketahui bersama bahwa kontrak perkuliahan suatu mata kuliah seharusnya menjadi sarana bagi tenaga pengajar, khususnya dosen, untuk menjelaskan rencana pembelajaran mata kuliah tertentu, mulai dari topik-topik pembahasan, penugasan, dan juga bobot SKS dan bobot penilaian dari setiap tugas ataupun pertemuan di mata kuliah tersebut. Dan juga dalam kontrak perkuliahan terdapat juga rencana praktikum yang akan dilaksanakan selama 1 mata kuliah tersebut dalam 1 semester. Kurangnya sosialisasi kontrak perkuliahan kepada mahasiswa dapat menyebabkan kurang siapnya mahasiswa menghadapi perkuliahan di semester yang akan ditempuh. Untuk itu, dalam masalah ini saya mengangkat rumusan, yaitu belum optimalnya sosialisasi kontrak perkuliahan kepada mahasiswa di jurusan keperawatan gigi. Masih dalam tahap memilah isu, selanjutnya saya akan membahas isu yang kedua, yaitu pengumpulan RPS mata kuliah oleh dosen di jurusan keperawatan gigi. Kembali lagi, berdasarkan fakta yang saya temukan di lapangan,
bahwa masih ada segelintir dosen yang sering terlambat untuk mengumpulkan RPS mata kuliah tersebut dalam satu semester. Yang kita ketahui bersama, tentu saja hal ini berdampak kepada mahasiswa menjadi tidak paham tentang materi-materi apa saja yang akan dipelajarinya dalam satu semester. Pengumpulan RPS mata kuliah juga seharusnya dilakukan 2 minggu sebelum semester baru dimulai. Pengumpulan RPS yang tepat waktu merupakan suatu hal ataupun bentuk nyata bahwa dosen siap menjalani ataupun menjalankan proses pembelajaran semester berikutnya dengan matang. Yang tentu saja hal ini mencerminkan jiwa profesionalisme dan integritas seorang dosen dalam mengajar kepada mahasiswa. Untuk itu, rumusan masalah yang saya angkat adalah belum optimalnya pengumpulan RPS mata kuliah oleh dosen di jurusan keperawatan gigi. Tahap memilah isu selanjutnya yaitu terdapat pada materi ataupun permasalahan ketiga, yaitu penggunaan hibah penelitian oleh dosen di lingkungan jurusan keperawatan gigi. Berdasarkan fakta yang ditemukan di lapangan, ternyata masih cukup banyak dosen di jurusan keperawatan gigi yang mengaku malas ataupun tidak berminat untuk melakukan penelitian menggunakan hibah dari Kemenristek-Dikti karena proses birokrasi yang sulit dan juga panjang. Dalam pelaksanaannya di lapangan, dosen di jurusan keperawatan gigi memiliki begitu banyak tugas tambahan, sehingga kegiatan utama sebagai tenaga pendidik yaitu Tridharma Perguruan Tinggi sering terbengkalai. Selain dikarenakan banyaknya tugas tambahan yang harus dilaksanakan oleh dosen, kurangnya penggunaan media daring ataupun sistem daring yang mampu mempermudah proses pengajuan hibah penelitian tersebut oleh dosen ke Pusat Penelitian dan Pengembangan Masyarakat atau PPM membuat proses ini semakin sulit. Hal ini tidak hanya terjadi pada dosen di jurusan keperawatan gigi, tetapi juga terjadi pada dosen di seluruh jurusan di lingkungan Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Banjarmasin. Isu ini menjadi salah satu isu yang menarik, sehingga saya mengangkat rumusan yaitu belum optimalnya penggunaan hibah penelitian oleh dosen di lingkungan jurusan keperawatan gigi. Berdasarkan proses perumusan isu di atas, maka saya merasa diperlukan pemilihan atau penghapusan isu yang aktual untuk dapat menentukan isu prioritas. Dalam modul Latsar CPNS Habituasi diterangkan bahwa salah satu langkah menentukan isu prioritas dalam rancangan aktualisasi yaitu dapat menggunakan analisis APKL, yaitu aktual, problematik, kehalayakan, dan kelayakan dengan rentang skala penilaian dalam skala APKL yaitu antara 1 hingga 5, di mana 5 berarti poin itu sangat berdampak. Masih selanjutnya pada tahap memilah isu, kemudian saya akan masuk pada penentuan matriks analisis isu menggunakan teknik APKL. Dapat kita lihat bersama-sama teman-teman yaitu pada isu pertama, yaitu belum optimalnya sosialisasi kontrak perkuliahan kepada mahasiswa di jurusan keperawatan gigi. Dengan kriteria A, saya mengangkat angka 4. Kemudian untuk kriteria P mengangkat angka 4. Untuk kriteria K saya mengangkat angka 5 dan untuk kriteria L saya mengangkat angka 5. Sehingga jumlah yang saya dapatkan adalah 18. Untuk isu yang kedua yaitu belum optimalnya pengumpulan RPS tepat waktu oleh dosen di lingkungan keperawatan gigi. Saya mengangkat aktualnya yaitu dengan angka 4. Kemudian untuk problematiknya saya menggunakan angka 4, untuk kehalayakan saya menggunakan angka 4, dan untuk angka L saya menggunakan angka 4 dengan jumlah mendapatkan angka 16. Untuk isu terakhir yaitu belum optimalnya pengumpulan RPS tepat waktu oleh dosen di lingkungan keperawatan gigi, saya mengangkat isu aktualnya sebesar 5. Kemudian untuk problematiknya 4, kemudian untuk huruf K-nya saya mengangkat angka 4, dan untuk L saya mengangkat angka 4 dengan jumlah prioritas sebesar 17.
Setelah melakukan analisis matriks isu menggunakan teknik APKL, akhirnya saya menemukan beberapa isu yang menjadi ataupun salah satu isu yang menjadi prioritas saya, yaitu jatuh pada dengan jumlah 18, yaitu isu belum optimalnya sosialisasi kontrak perkuliahan kepada mahasiswa di jurusan keperawatan gigi. Setelah melakukan analisis isu menggunakan matriks APKL, selanjutnya saya melanjutkan analisis isu menggunakan media fishbone diagram, di mana dalam fishbone diagram ini saya mengangkat belum optimalnya sosialisasi kontrak perkuliahan kepada mahasiswa di jurusan keperawatan gigi. Dalam analisis fishbone diagram, saya mengambil 4 ruang lingkup yang dapat mempengaruhi masalah tersebut. Ada suppliers, ada surrounding, ada sistem, dan juga skill. Dalam suppliers yang dapat mempengaruhi belum optimalnya sosialisasi kontrak perkuliahan kepada mahasiswa di jurusan keperawatan gigi, saya menemukan bahwa belum adanya media sosialisasi kontrak perkuliahan kepada mahasiswa secara daring ataupun digital. Kemudian untuk sistem yang kedua, yaitu belum adanya standar prosedur operasional sosialisasi kontrak perkuliahan kepada mahasiswa. Hal ini ditandai dengan setelah saya melakukan wawancara, banyak siswa-siswa yang mengemukakan ataupun mahasiswa yang mengemukakan bahwa belum adanya standar prosedur operasional yang dijabarkan oleh dosen kepada mahasiswa terkait kontrak perkuliahan sebelum semester tersebut ataupun mata kuliah tersebut dimulai. Kemudian ada di bagian surrounding atau hal yang dapat mengelilingi atau hal yang dapat mempengaruhi belum optimalnya sosialisasi kontrak perkuliahan, yaitu dengan banyaknya beban kerja tambahan bagi dosen. Tentu hal ini menjadi salah satu poin penting mengapa dosen banyak yang belum optimal sosialisasi perkuliahannya kepada mahasiswa. Karena saat menjadi dosen tentu saja akan banyak tugas tambahan, seperti mungkin para dosen akan menjabat di bagian struktural seperti akademik, mungkin menjadi kepala unit, atau mungkin menjadi bagian dari SPI. Tentu saja tugas tambahan ini memerlukan konsentrasi dan perhatian khusus bagi para dosen, sehingga kadangkala tugas utama dosen untuk menjalankan Tridharma perguruan tinggi sering terbengkalai. Kemudian kita masuk pada item keempat atau item terakhir, yaitu dari skill. Skill ini setelah saya analisa lebih dalam lagi dengan konsultasi dengan teman-teman ataupun rekan sejawat dan juga mentor, saya mendapatkan 2 item bahwa dosen ini belum mampu membuat media kontrak digital perkuliahan secara digital ataupun daring. Hal-hal ini tentu saja menjadi perhatian khusus bagi saya, di mana kurangnya kemampuan dosen untuk menggunakan media digital yang sekarang di zaman sekarang atau di saat ini sudah semakin maju. Untuk item yang kedua, yaitu tidak semua dosen mampu menggunakan media digital ataupun media daring. Tidak dipungkiri bahwa saat ini sebagian besar dosen-dosen di jurusan keperawatan gigi merupakan tenaga pendidik yang sudah berusia lebih dari 30 tahun. Tentu hal itu dapat mengurangi kemampuan dosen untuk belajar media daring. Tetapi saya yakin para dosen di jurusan keperawatan gigi adalah dosen-dosen yang kompeten dan dosen-dosen yang mau belajar. Untuk itu saya berniat ingin memberikan workshop ataupun memberikan pelatihan kepada dosen terkait penggunaan media online ataupun media daring, sehingga dosen dapat memanfaatkannya secara lebih optimal untuk mengajar kepada mahasiswa. Berdasarkan pemaparan analisis isu yang telah saya sampaikan, saya akhirnya memilih satu isu utama, yaitu belum optimalnya sosialisasi kontrak perkuliahan kepada mahasiswa di jurusan keperawatan gigi, Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Banjarmasin tahun 2022. Setelah melaksanakan analisis isu, sampailah kita pada tahap yaitu rekomendasi alternatif penyelesaian isu.
Dalam rekomendasi alternatif penyelesaian isu ini, saya mengangkat 4 alternatif ataupun metode penyelesaian yang dapat saya terapkan di jurusan keperawatan gigi. Untuk rekomendasi pertama, yaitu saya ingin membuat SOP kontrak perkuliahan bagi dosen, sehingga dengan dibuatnya standar prosedur operasional atau standar operasional prosedur bagi dosen terkait kontrak perkuliahan, diharapkan para dosen lebih paham dan lebih taat terhadap disiplin untuk melakukan kontrak perkuliahan bagi mahasiswa sebelum dilaksanakannya semester baru ataupun perkuliahan tatap muka yang baru. Untuk rekomendasi alternatif yang kedua, yaitu saya ingin membuat SOP kontrak perkuliahan yang sama, tetapi kali ini saya lebih memfokuskan bagi mahasiswa. Dengan harapan, meskipun dosen mungkin terkadang sering melupakan ataupun terlupa terkait kontrak perkuliahan, saya berharap setelah para mahasiswa dilakukan sosialisasi terkait kontrak perkuliahan ini, mahasiswa bisa menjadi lebih aware ataupun lebih proaktif terhadap dosen untuk meminta kontrak perkuliahan sebelum perkuliahan tersebut dimulai. Yang ketiga, alternatif ketiga yaitu saya ingin menyediakan layanan sosialisasi kontrak perkuliahan menggunakan media daring ataupun digital. Dengan harapan setelah saya membuat sebuah grand design hingga akhirnya bisa saya terapkan di jurusan keperawatan gigi agar dapat digunakan oleh dosen dan mahasiswa. Dosen dan mahasiswa ini bisa lebih mudah untuk mengupload dan mengakses kontrak perkuliahan meskipun tiap dosen ataupun mahasiswa mengerjakannya dan membukanya dari rumah masing-masing. Sehingga kedepannya tidak ada lagi masalah terlambatnya kontrak perkuliahan kepada mahasiswa oleh dosen. Rekomendasi alternatif penyelesaian isu yang terakhir atau yang keempat, yaitu saya ingin melaksanakan workshop sosialisasi kontrak perkuliahan dengan menggunakan media digital. Setelah media digital ataupun media daring yang saya program atau saya desain akhirnya berhasil, saya ingin melakukan workshop agar para dosen dan mahasiswa itu lebih banyak terpapar dengan media-media digital seperti ini, sehingga dalam proses penggunaannya dan pelaksanaannya bisa lebih memudahkan baik dosen maupun mahasiswa.